Sekarang kita masuk bab 9. Kita membacakan hadis yang ke 80 apa ini? Bab 9 menafakuri keagungan ciptaan Allah, kebinasaan dunia dan hal ihwal akhirat. Enggak ada hadisnya. Waduh, enggak ada hadisnya. Jadi Imam Nawawi mengutip ayat Sabah 46, ayat Al-Imran 190 sampai 191 dan Al-Ghasyiyah 17 sampai 21 serta Muhammad ayat 10 dan langsung mutiara-mutiara yang terkandung dalam ayat ini. Jadi bukan hadis bab 9, ya khusus ayat Quran. Allah berfirman, ya, Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furoda thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yada azabin syadidin. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak hina sedikit pun, dan dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadap azab yang keras. Masya Allah. Kemudian itu surat Sabah, yang kemudian surat Al-Imran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, qiyama wa qu'udan, dan sambil mengingat Allah sambil duduk, dan dalam keadaan berbaring, wa ala junubihim, dan mereka memikirkan tentang apa? Tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb, sesungguhnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ma alladzina yadhkuruna, gimana ayatnya, Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Itu surat Al-Imran, ya. Ayat 10, ayat 90, 190 sampai 191. Dan sekarang Imam Nawawi mengutip Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21, artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Jadi tidak untuk mengubah orang, tapi masih peringatan. Sekarang Muhammad ayat 10 surat Muhammad. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka itu. Ya, mutiara-mutiara yang terkandung dalam ayat-ayat ini 1, 2, 3, 1. Ya. Memikirkan keagungan ciptaan Allah
dapat membangkitkan keimanan, dan keimanan menimbulkan istiqomah dalam menempuh jalan spiritual. 2. Islam adalah agama Allah yang selaras dengan fitrah manusia dan akal sehat. Oleh sebab itu mengajak manusia untuk melihat. Ia mengajak manusia untuk melihat dan merenungkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengenal Allah secara benar adalah dengan memikirkan kekuasaannya secara mendalam dan pengamatan yang teliti. Hal ini mengantarkan seorang kepada iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Sedangkan orang-orang yang bertaklid itu terancam diombang-ambing hawa nafsu, dan dari sinilah muncul pelajaran bahwa orang yang cerdas ialah orang yang menggantungkan diri orang yang menghitung dirinya sendiri dalam urusan yang kecil maupun yang besar. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Orang yang akyas, orang yang selalu introspeksi setelah taat kepada Allah dengan sempurna. Sementara orang yang ajas, yaitu orang yang lemah, ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya.